Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokja PKPO Ibu. PKPO yaitu adalah pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Nah, ini tim kita Bu dari PKPO. Yang pertamanya ada Pak Agus Harwanto selaku ketuanya, dia ada di tengah. Dan yang ini ini saya sendiri Bu. Serta dan ada Mbak Helena apoteker juga. Yang sebelah sana sendiri sama yang ini ada Bu Sari Ketika Farmasi sama ya Pak Agus. Kemudian dari PKPO itu Bu, kita mempunyai dasar hukum yang paling utama adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, dari standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu Bu, dari PMK ini ada 3 poin yang menurut saya menjadi penting. Yang pertama, dia itu memantau mutu, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, kemudian dan juga hukum sebagai menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Dan juga yang terakhir adalah yang paling penting adalah pasien safety, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Kemudian dari standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu sendiri Bu, ada 2 pokok kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan manajerial, yang kedua adalah kegiatan farmasi, pelayanan farmasi klinik. Nah, terus kegiatan manajerial itu sendiri Bu, itu merupakan kegiatan yang terjadi di bidang farmasi paling banyak. Yang pertama mengenai pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, mulai dari pemilihan, perencanaan, kemudian pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan terakhir pemusnahan untuk obat-obat yang problem rusak, kadaluarsa dan sebagainya. Nah, kemudian untuk poin pemilihan itu sendiri Bu, merupakan tugas pokok dari Komite Farmasi dan Terapi. Di situ ada dokter, ada apoteker, dan ada anggota dari nakes lainnya. Nah, dalam tahap pemilihan ini Bu, ini ada yang pertama yang jelas dia harus kita menghasilkan penyusunan formularium rumah sakit, dan selanjutnya ini pemilihan sediaan farmasi yang aman dan efektivitas, pemilihan sediaan farmasi yang bermutu tentunya, kemudian pemilihan sediaan farmasi yang berkhasiat, dan pemilihan sediaan farmasi yang memiliki harga paling efisien. Nah, selanjutnya pemilihan sediaan farmasi yang terjamin ketersediaannya. Nah, kita memilih produk A bagus kualitasnya tapi bahannya tidak tersedia ya sama saja. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah kita perbandingan antara di sini obat generik, obat original, obat mutu. Perbandingannya yang masuk di formularium ada 1:1:2. Jadi yang generiknya untuk 1 item, originalnya 1 item, dan obat mutu ada maksimal 2 item obat. Nah, jadi yang poin penting di tahap pemilihan ini adalah proses yang dilakukan oleh Komite Farmasi dan Terapi untuk memfilter, menyaring obat merek apa saja yang boleh masuk di rumah sakit Permata Bunda. Jadi hasil akhirnya adalah formularium rumah sakit tadi. Nah, setelah fase pemilihan kita ada yang ini pendokumentasian kemarin saat kita prosesi pembuatan formularium. Ini di kecil ya. Evaluasi formularium 2022 dan pembentukan formularium 2023 ini undangan rapatnya, data hadirnya, itu bukan dokumentasinya. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu perencanaan Bu. Nah, tahap perencanaan ini kita setelah mendapatkan obat-obat yang boleh masuk di rumah sakit Permata Bunda, kita merencanakan kita mau ordernya berapa. Di sini tujuannya adalah menjamin ketersediaan farmasi dengan membuat rencana kebutuhan obat. Nah, metode perencanaan yang kami pakai Bu, metode yang paling efektif menurut kami yang metode konsumtif. Kenapa konsumtif? Karena satu, kita harus menyesuaikan anggarannya, kemudian sisa persediaan, histori pemakaian, dan yang paling agak
titik beratnya tempat penyimpanannya Bu. Jadi kita tempat penyimpanannya ya sudah cukup, tapi belum bisa untuk metode pengadaan yang kayak tender yang besar-besar itu. Jadi sesuai dengan riwayat penggunaan atau histori pemakaian dan sisa persediaan, dan terakhir adalah sesuai dengan lead time. Lead time itu waktu tunggu dari kita pesan sampai barang itu datang ke rumah sakit berapa hari. Nah, untuk alur perencanaan Bu, alur perencanaan seperti ini. Perencanaan dibuat oleh farmasi, kemudian surat pesanan dibuat. Nah, ya, ini ada kayak filter dari direktur kami yang dipasrahkan dari teman-teman keuangan. Jadi setelah perencanaan dibuat, SP dibuat, jadi ada filter atau saringan dari keuangan. Oh, ini boleh order atau tidak di sini. Nah, setelah kita melalui tahap ini, apabila dia lolos, langsung bisa dicetak SP-nya. Tapi kalau misalnya dari keuangan kok, oh ini tidak punya order karena jumlahnya stoknya masih banyak Mas. Nah, kembali lagi kita rencanakan lagi, diedit lagi sampai ini kasusnya baru boleh kecetak surat pesanan. Nah, kira-kira gambaran perencanaan seperti ini Bu. Ini yang pertama, perencanaan sediaan farmasi yang umum dalam arti yang reguler. Sedangkan kita Beyonce keluar 1 bulan kemarin 8.570 tablet. Nah, stok kita ada 1.500 di akhir bulan kemarin nih Bu. Nah, kita ini itu kebutuhan kita yang sesuai dengan keluar yang bulan yang lalu. Nah, kita rencana order segini di bulan ini. Nah, terus kemudian yang kedua ini Bu, untuk perencanaan produk-produk e-katalog, yang mana produk ini itu adalah produk yang sangat rawan dalam artian berbahaya. Berbahaya itu kalau kita tidak mendapatkan harga obat sesuai dengan e-katalog, rumah sakit potensi mengalami kerugian karena dari BPJS acuan nilai klaim obat kronis ya harga di e-katalog tadi. Makanya kita kemarin sempat izin ke pemilik untuk produk-produk e-katalog kita itu minta tolong dikasih kelonggaran untuk stok 3 bulan ke depan, karena lead time atau pengiriman dari sejak pesan sampai dengan barang datang di rumah sakit itu tidak bisa diprediksi karena dia nasional. Sempat paling lama itu 4 bulan dari sejak kita pesan, 4 bulan baru datang. Wah, itu masya Allah sekali. Jadi kita sempat kekosongan obat juga. Makanya kita rencanakan untuk 3 bulan ke depan. Nah, ini kira-kira gambaran perhitungannya ya. Kemudian selanjutnya pengadaan. Setelah kita rencanakan, kita pengadaan, kita memilih distributor resmi Bu yang tentunya. Kemudian sediaan farmasi yang memiliki expired date minimal 1 tahun, itu yang kita terima. Terus kemudian sediaan farmasi memiliki izin tidak resmi. Kemudian kita pengadaan jalur reguler, purchasing, produksi dan hibah. Kalau reguler tadi ya, purchasing atau tadi, hibah itu kita untuk produk-produk yang dari dinas kesehatan seperti OAT kategori 1, OAT kategori 2 yang kita penyimpanan juga sudah kita sebutkan. Selanjutnya yang terakhir adalah memiliki pengadaan memilih harga yang paling efisien, harga e-katalog, harga sesuai klaim kronis dari BPJS-nya. Nah, ini pembuatan surat pesanannya. Surat pesanan sudah tercetak seperti ini Bu gambarannya. Jadi kita pesan jumlahnya ini sudah ter-ACC sama itu sehingga bisa dicetak. Selanjutnya, nah ini memilih harga yang efisien tadi Bu. Ini dari aplikasi saat kita mengeklaimkan obat di BPJS Bu. Upload di PIN, nilai klaimnya yang 10 gram hanya Rp82 per tablet yang dibayar BPJS ke kita. Kemudian di lapangan di e-katalog itu di e-katalog yang 2023 itu banyak sekali pabrikan-pabrikan yang menayangkan produk-produk Amaldipul ya, seperti halnya dari Novaparin, Birno, Paros. Ini harganya ada yang 119, 110, 472, 20. Nah, kalau kita tidak teliti di sini, kerugian yang akan mengancam. Tadi kan klaimnya hanya Rp82 Pak saja. Sementara harga-harga yang tayang itu ada yang 119 dan paling murah yang tak teman yang di Rp95. Dan di sini Bu, kita dari farmasi itu diperbolehkan negosiasi ke pabrikan. Jadi kayak kita itu menegosiasi bahwa BPJS itu membayarnya 82 Mas, mau nggak mau kalau mau diorder ya harga 95 ini harus diturunkan ke 82. Nah, itu yang kami lakukan di farmasi. Nah, selanjutnya setelah kita perencanaan, pengadaan, ini penerimaan, pengadaan ini penerimaan itu ya. Kita menerima sediaan farmasi yang memiliki izin edar, aman dan bermutu, aman dulunya tidak rusak, tidak pecah dan tidak
sesuai dengan warna obatnya. Yang ketiga, memiliki expiry date minimal 1 tahun Bu. Itu kayak standarnya kami. Tapi kalau memang obat itu di pasaran langka atau mungkin sangat dibutuhkan, ya kita tidak langsung sampel seperti kayak kemarin ada kasus kekosongan morfin, morfin injeksi itu ada di distributor, cuman ED-nya 3 bulan mau ED. Tapi karena dokter spesialis, dokter jantung, dokter angin harus ada, ya kita tetap order, kita tetap pesan, dan alhamdulillah tidak sampai ED itu sudah habis yang morfin injeksi. Kemudian yang penerimaan itu tadi nih, ini contoh faktur barang datang sesuai dengan, kita pastikan nama obat, jumlah nomor bed sesuai dengan faktur. Nah, setelah sesuai faktur, kita sesuaikan juga faktur harus sesuai dengan surat pesanan. Kalau tidak sesuai dari sistem yang ada di permentan, kita tidak akan bisa masuk barang itu. Jadi kayak apa ya? Misal kita kayak teknik, kita pesannya cuma 111. Kalau ini kok adalah di faktur barang datang itu dia ada yang 2, 3, ini di sistem kita tidak bisa menerimanya. Jadi barang masuk sesuai dengan SP yang sudah diverifikasi direktur tadi. Nah, selanjutnya setelah diterima, kita simpan. Nah, penyimpanan ada beberapa kriteria Bu dari kami. Yang pertama ada berdasarkan bentuk sediaan, stabilitas, kemudian alfabetis dan kombinasi vivo dan evo. Dan selanjutnya penyimpanan high alert, penyimpanan obat non emergensi, bahan obat, bahan berbahaya dan bekas medis. Nah, ini kalau yang ini Bu, berdasarkan bentuk sediaan. Jadi untuk khusus yang tablet ditambah sendiri, sesuai dengan alfabetis, jadi nggak loncat-loncat nanti Bu. Kemudian yang di kulkas, yang di kulkas, yang butuh suhu dingin. Kemudian yang obat high alert, jadi kita simpan di tempat lemari tersendiri. Dan ini isinya, isi dari lemari ini ya ini Bu, di dalamnya isi ini adalah ini. Nah, kemudian ini pelabelannya tadi, yang masa kita label masa, high alert kita label sendiri high alert per ampul. Nah, di sini Bu, kita baru memproseskan, jadi ketika obat itu keluar dari gudang farmasi Pak, di gudang farmasi sebisa mungkin sudah terlabeli. Nah, nanti kalau sampai di farmasi rawat jalan, farmasi rawat inap, apabila ada yang terlewatkan, mungkin bisa di barier, di filter oleh teman-teman yang di lapangan. Tapi kecuali kalau barang itu di gudang farmasi masih kemasan segelan kok Bu, itu kita memang labelnya hanya bahannya saja. Tapi kalau yang bisa dibuka tanpa merusak segel, kita dari gudang sudah kita labeli per kesatuan. Kemudian yang penyimpanan troli emergensi di bangsa-bangsa, sebenarnya tadi ada ditemukan bahwa di troli emergensi tidak ada bukunya ya Bu ya. Itu sebenarnya itu ada Bu, ada bukunya yang mengontrol bahwa ketika ada yang memotong segelnya, dipakai obatnya, farmasi mengganti, membawa segel yang baru, itu ada pendokumentasian di bukunya. Coba Bu, seperti ini. Jadi masing-masing troli itu ada bukunya seperti ini. Jadi kayak histori rekapan pemakaiannya, di petugasnya siapa, nama obatnya, nama segelnya ada di situ. Kita mungkin coba Pak di sudah tak tahu tadi gambarnya di folder, kalau langsung Pak gambar yang paling atas. Oh yang geser. Nah ini Bu. Jadi ketika teman-teman ruangan itu memakai obat di troli emergensi, kayak misalnya ada busuk Pak Sarwi, dia memakai Pinef atau epinefrin sebelah 2, segel yang baru, segel yang lama semua terdokumentasi di sini Bu. Mungkin saat kemarin telusur kita nggak sempat menyampaikan ke Ibu G. Nah kemudian yang untuk suhu tadi Bu, yang ditemukan suhu di ICU Pak, suhunya tinggi adalah memang sensornya itu menempel di dinding kulkas. Tadi pagi sudah kita perbaiki sesuai dengan hasilnya sudah nempel di ICU sana. Oke, kita lagi Pak. Nah, ini penyimpanan tadi ya Bu. Dan troli emergency itu kita setiap sebulan sekali Bu, ada kayak kartu kontrolnya. Per bulan sekali kita kunjungi untuk mengecek stok fisiknya sesuai atau tidak, masih stabil atau tidak, dan ada yang expired atau tidak Bu. Nah, terus selanjutnya pendistribusian. Nah, kalau di permata punya Bu, pendistribusian itu ada dua jenis. Yang pertama dirawat jalan dan dirawat inap. Kalau yang dirawat jalan itu kayak individual prescribing, jadi persiapan untuk perorangan, kayak gelondongan 1%. Tapi kalau yang dirawat inap
kita sudah mencoba menerapkan one unit dose dispensing. Jadi kita kemas obat untuk sekali minum, tapi pemberiannya masih dibantu oleh teman-teman perawat yang ada di Bangsal, belum bisa dari farmasi sendiri yang memberikan ke pasien rawat inap. Nah ini tadi Bu yang resep rawat jalan, ini resepnya yang masih dengan gitu ya Bu ya. Terus kemudian yang rawat inap ini sudah, ini resepnya, screening resepnya, kemudian ini obatnya sudah kita kemas untuk per kali minum dan kita berikan ke Bangsal untuk 1 hari, namun pemberiannya masih dari teman-teman perawat inap. Kemudian ya, pemusnahan kita awali dengan penarikan sediaan farmasi yang rusak atau expired. Kemudian setelah kita tarik, kita inventarisasi, kemudian proses pemusnahan kita menggunakan bantuan pihak ketiga yaitu dari PT Arah selaku pengelola sampah medis di Rumah Sakit Permata Bunda Bu. Nah kemudian ini tentunya disaksikan oleh saksi-saksi yang dibutuhkan. Nah ini contoh berita acara yang kemarin Bu. Ini dari berita acara yang diterbitkan rumah sakit. Ini dari saksi pertama Dinas Kesehatan. Ini dari PT Arah sendiri. Ini nama obat-obatnya yang kita musnahkan kemarin. Itu kira-kira gambaran dari kegiatan manajerial Bu. Nah setelah kegiatan manajerial kita ada kegiatan namanya farmasi klinis Bu. Kegiatan farmasi klinis itu kalau menurut PMK nomor 72 tahun 2016 tadi Bu, itu ada kegiatan itu ada mulai dari pengkajian resep, rekonsiliasi obat, konseling dan pelayanan informasi obat, fisik dan pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Kemudian untuk yang farmasi klinis sendiri yang kita jalankan, kita mengkaji resep itu begini Bu. Jadi resep setelah kita datang di rawat jalan ataupun di rawat inap, kita kaji pengajian yang administratif dulu yang pertama. Itu isinya adalah mengenai kelengkapan resep, identitas dokter, identitas pasien. Kemudian kita kaji selanjutnya adalah pengkajian resep farmaseutis. Ada tidak obatnya, kemudian bentuk sediaan sudah sesuai atau belum, dosisnya sudah pas atau tidak. Dan selanjutnya adalah pengkajian resep secara klinis, yaitu kesesuaian indikasi obat, ada duplikasi obat atau tidak, ada efek samping obat atau tidak, dan ada alergi obat atau tidak. Pendokumentasian pengkajian resep seperti ini ya oke. Kita masih belum bisa mendukung di EMR, masih manual karena di EMR memang belum ada blanko, bukan form untuk pengajian resep. Kita masih menyediakan form manual sendiri. Jadi ketika dokter membuat e-resep, datang ke farmasi kita cetak, lalu kita kaji mulai dari screening administratif, screening farmaseutis, screening klinis, itu tentang pengajian resep. Kemudian tentang rekonsiliasi obat di Permata Bunda, rekonsiliasi obat yang kami lakukan masih sebatas ini Bu. Jadi kita penelusuran penggunaan obat, pencatatan obatnya, kemudian pembagian terapi pertama dengan obat yang dibawa pasien di rumah, konfirmasi kembali, dan perubahan aturan pakai obat apabila dokter menghendaki dirubah. Namun Bu, ini bisa kami lakukan belum bisa mandiri karena belum ada farmasi yang bertemu dengan pasien saat pasien pertama kali masuk di rumah sakit, yaitu di IGD. Jadi kita minta bantuan ke teman-teman IGD bahwa kalau mengenai penelusuran penggunaan obat di sebelumnya sebelum masuk rumah sakit. Nah, ketika nanti dapat obatnya, dokter memutuskan ini dilanjut atau tidak, kemudian yang mendokumentasikan tetap dari farmasi. Jadi kayak sebatas informasi di awal saja, tapi yang mendokumentasikan tetap dari farmasi. Ini kan contohnya begini, pasien masuk ke IGD, dia bawa obat Isinopril, spironolactone, bisoprolol, terus ada furosemid. Nah ini dari dokter saat ketemu di IGD, mungkin dari DPCP-nya juga. Untuk yang furosemid ini ditunda di C6 di kolom ditunda, berarti furosemid ini kita rubah etiketnya, dikasih tanda ditunda, tidak digunakan lagi. Ini yang menjelaskan dari farmasi dan bantuan teman-teman perawat di IGD. Nah terus selanjutnya farmasi konseling dan pelayanan informasi obat. Nah pelayanan informasi obat kepada tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, dan edukasi informasi obat kepada pasien yang kita lakukan. Nah ini bukti bahwa saat pemberian obat, keluarga atau pasien sendiri sudah menerima informasi obat tadi yang di kolom ini tadi. Terus selanjutnya farmasi klinisnya visit dan pemantauan terapi obat. Langkah fisik dan pemantauan terapi obat itu yang pertama jelas kita seleksi pasien dulu. Kita seleksi pasien mana saja yang divisit,
kita menerapkannya pasien yang mendapatkan terapi obat lebih dari 5 item, dan dia terapi obat kronis dan obat-obat untuk indeks terapi sempit. Nah, kemudian kita kumpulkan informasi obatnya, visit memantau efektivitas terapi dan memantau cara penggunaan obat yang benar, dan memberikan informasi obat dan potensi efek samping obat yang terjadi. Nah, pendokumentasiannya seperti ini Bu, ini sudah ada di CPPT EMR yang saat ini. Dari farmasi visitasi sudah terekam di sini, ini isi visitasinya. Namun Bu, dari visitasi ini memang belum bisa sepenuhnya kita jalankan karena memang di sini apotekernya ada 3. Satu sudah manajerial, kemudian pelayanan dirawat jalan, jadi belum bisa maksimal Bu. Nah, terus selanjutnya monitoring efek samping obat. Nah, untuk monitoring efek samping obat ini juga sama Bu, karena keterbatasan tenaga yang di apoteker tadi. Monitoring efek samping obat kita masih meminta bantuan dari teman-teman perawat. Jadi ketika ada pasien yang mungkin mengalami efek samping obat di SPO yang kami buat itu, teman-teman perawat kami himbau agar menghubungi farmasi. Nah, setelah menghubungi farmasi, harapannya farmasi bisa segera datang ke Bangsal untuk mengkaji kira-kira efek samping yang terjadi itu benar dari obat atau jangan-jangan dari timulan obat, entah itu kebiasaan pasien itu sendiri. Nah, contoh kasus kemarin Bu, kita ada ini Bu, nah ini tadi, ini ada pasien, ini cuma tak tampilkan nomor chatnya saja Bu. Setelah menggunakan tetes mata Optiflow, ofloxacin, badan terasa gatal semuanya. Ini pasien operasi mata. Nah, kemudian obatnya Optiflow, tetes mata, kemudian yang ini kita analisis algoritmanya menggunakan algoritma Naranjo. Jadi memang dari pertanyaan nomor 1 sampai 10 kita kasih satu persatu, yang pertanyaan itu memang tentang menjurus ke obat Optiflow tadi. Nah, apabila skor ini kok 1 sampai 4 itu berarti kemungkinan kecil bukan dari obatnya. Skornya 5 sampai 8 itu mungkin terjadi, mungkin dari obatnya. Tapi kalau skornya 9 ke atas itu bisa dipastikan kemungkinan besar dari obatnya. Jadi memang skornya 9 dan hasil analisisnya obat tetes mata Optiflow dengan isi levofloxacin kemungkinan besar adalah penyebab reaksi gatal pada tubuh pasien. Nah, kita komunikasi ke dokternya agar mungkin diganti dengan produk lainnya. Nah, kemudian itu tadi yang farmasi klinis Bu, dan selanjutnya adalah penyiapan obat dan pemberian obat. Itu dimulai dari yang dirawat jalan ya Bu. Nomor antrian pasien, kita cetak resepnya, kita kaji resepnya, penyiapan resepnya, verifikasi double check bila itu obat HAM, kemudian kita serahkan obatnya. Nah, ini bukti kita melakukan verifikasi double check untuk obat HAM. Ini ada obat HAM Otsu D40, double check verifikasi pertama dan kedua ini sudah sama. Otsu MGSO4, double check juga. Kemudian ini juga sama, Otsu MGSO4 kita double check. Otsu D40 ini juga kita double check. Kali ini yang rawat jalan tapi bukan double check Bu, verifikasi biasa karena tidak ada obat pengalnya, tidak ada rasanya. Begitu Bu, kira-kira presentasi dari PKPO. Terima kasih.